Selamat berjumpa kembali pada seri ketiga kuliah Sosiologi Postmodern. Jadi pada seri ketiga ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang sudah banyak saya sampaikan tentang pengantar-pengantar dan cara memahami sosiologi postmodern itu seperti apa. Nah, tapi pada dasarnya di sini saya mengantarkan teman-teman semua untuk lebih jauh dulu memahami tentang sosiologi postmodern, atau lebih tepatnya kita fokus dulu secara pandangan filosofis yang membalikan atau mengantarkan kita pada cara berpikir yang secara postmodern. Nah, pada seri ketiga ini, di sini saya kembali memberikan penjelasan secara rinci tentang melampaui modernisme dengan beberapa cara ya. Jadi saya ingin menyampaikan kembali bahwa postmodernisme itu sebenarnya apa. Nah, postmodernisme itu adalah, atau secara rinci atau secara dasar, adalah melampaui modernisme dengan beberapa cara. Nah, cara di sini yang saya ambil di sini adalah ada 7 ya. Jadi bagaimana kita melampaui postmodernisme? Tentu ada 7 cara ini yang dapat kita lakukan atau sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama itu adalah dekonstruksionisme ya. Kemudian yang kedua ada poststrukturalisme, kemudian yang ketiga hermeneutics, kemudian yang keempat ada pragmatisme, kemudian yang kelima adalah ilmu sosiologi, kemudian yang keenam ada perennialism, kemudian yang terakhir adalah feminisme. Nah, saya kira ketujuh ini dapat kita lakukan sebagai sebuah cara atau untuk masuk atau paham-paham untuk masuk kepada tahap postmodernisme. Nah, sekarang kita mulai pada yang pertama adalah dekonstruksi. Yang pertama, untuk masuk kepada tahap postmodernisme, di sini kita bisa menggunakan dekonstruksionisme ya. Jadi dekonstruksionisme ini cukup populer ya, terutama dari Jacques Derrida ya. Jadi di sini untuk tahap dekonstruksionisme kita bisa melihat bahwa segala jenis teks termasuk juga realitas tidak memiliki makna tunggal, tetapi bermakna plural, ambigu, dan tidak memiliki kemutlakan atau relatif. Jadi maksudnya bahwa pada dasarnya bahwa segala realitas itu misalnya jadi yang pertama kan Anda bisa lihat bahwa teks ya. Jadi kalau teks itu kan di dalam pandangannya kan tidak hanya tulisan saja, tetapi teks itu adalah bagian dari kehidupan sosial atau realitas. Ada yang teks yang berbentuk sebuah tulisan yang dinarasikan di atas kertas, atau sekarang kan dalam bentuk elektronik, tetapi teks yang di sini adalah sebuah wacana atau realitas kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita diminta untuk, misalnya dalam pandangan Derrida, bahwa kita tidak boleh berhenti di situ saja ya. Jadi kehidupan itu tidak mandek pada tahap itu, karena itu sifatnya temporer dan ya pasti akan mengalami sebuah perubahan. Jadi demodernisasi itu ya memang orang mengklaim bahwa itu sebuah kebenaran pada tahap itu, dan memang cara berpikir orang-orang pada saat itu kalau sudah dianggap ilmiah dan mendukung sebuah bukti secara sains, bahwa itu sudah dianggap bahwa ini adalah kebenaran mutlak. Nah, di tahap postmodernisme ini kita diminta untuk selalu mengkritik bahwa segala sesuatu itu pasti akan mengalami sebuah perubahan dan tidak ada hal yang sifatnya mandek. Jadi di sini
semua hal itu bermakna plural. Pasti ada uh, perbedaan, ada lika-liku dan pasti ada perbedaan, dan tidak bersifat ambigu, dan juga di sini tidak memiliki kemutlakan atau relatif. Jadi pasti pasti akan ada perubahan-perubahan pada tahapnya. Jadi Derrida mengajak kita untuk selalu mengkritik sebuah kenyataan sosial atau peristiwa sosial yang kita alami sekarang, karena pasti pada dasarnya itu akan mengalami perubahan. Oke, selanjutnya kita pada cara pandang yang kedua. Cara pandang yang kedua adalah post-structuralism. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada Michel Foucault dan ada juga Anthony Giddens. Nah, di sini kedua orang ini mengantarkan kita pada sebuah cara berpikir tentang bagaimana kita mengkritik modernisme yang diwakili oleh Marx. Ada Darwin, ada Levi-Strauss, ada Freud, dan lain-lain yang memandang kenyataan sebagai satu struktur monolitik yang jelas dan terang. Jadi pada dasarnya di sini kita diajak untuk melupakan sebuah struktur, karena pada dasarnya yang utama itu di dalam poststrukturalisme adalah mengkritik terhadap struktur ya. Jadi struktur itu dianggap mengekang manusia, memenjarakan manusia, mengeneralisir manusia ke dalam suatu sistem, suatu institusi. Nah, ini yang kemudian dianggap mengekang sebuah pola berpikir masyarakat, kehidupan masyarakat ke dalam sebuah institusi. Jadi strukturalisme itu banyak dikritik oleh beberapa tokoh. Jadi saya kira cukup pedas juga kritik dari Foucault dan Anthony Giddens ya. Kalau kita berbicara bahwa pada dasarnya sebenarnya struktur itu terlalu mengekang ya. Kita ambil contoh tentang sebuah lembaga ya misalnya. Nah, di dalam sebuah lembaga misalnya ada struktur di dalam, ada juga manusia di situ. Tetapi terkadang yang diutamakan itu adalah agen ya, agen atau manusia, jadi atau subjek ya. Jadi yang diutamakan itu adalah sebuah struktur dibanding dengan manusia. Jadi kadang yang dikembangkan itu adalah struktur, tetapi diabaikan manusianya itu. Padahal struktur itu mengeneralisir bahwa manusia itu sama di dalam sebuah misalnya dalam sebuah lembaga atau satu komunitas. Nah, di sini struktur itu mengabaikan tentang keunikan dari individu yang ada di dalam struktur tersebut. Nah, poststrukturalisme itu hadir kemudian untuk mengkritik bahwa individu atau subjek di dalam suatu struktur itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah cara pandang dalam poststruktural bahwa struktur itu yang di cara pandangnya dimodernisasi. Kalau struktural itu kan dimodernisasi ya. Tapi kalau sudah masuk ke poststrukturalism itu adalah sudah masuk juga kepada postmodernisme ya. Jadi seiring dengan itu. Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwa individu pada cara pandang yang struktur atau modernisasi itu cenderung digeneralisir ya. Jadi satu saja atau beberapa orang saja itu sudah dianggap sama dengan yang lainnya. Berarti bisa disatukan di dalam sebuah struktur. Nah, ini yang kemudian dianggap mengabaikan individu-individu yang lainnya, yang dianggap mengekang, kemudian menghegemoni, menindas, dan lain-lainnya. Misalnya itu juga biasa terjadi di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang cenderung mengembangkan struktur, lebih mengutamakan struktur dibanding dengan siswa atau individu yang ada di dalam sebuah lembaga.
Jadi esensi atau hak-hak dari individu itu terabaikan, dan yang diutamakan itu adalah struktur. Oleh karena itu, poststrukturalisme lahir kemudian untuk mengembalikan hak-hak atau para individu atau manusia yang sudah lama diabaikan di dalam sebuah struktur, yang kemudian coba untuk dihidupkan kembali hak-hak individu tersebut. Hak-hak siswa di sekolah, hak-hak masyarakat, guru, dan lain-lainnya untuk coba untuk dihadirkan kembali sebagai sebuah prioritas di dalam sebuah struktur. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan munculnya sebuah poststrukturalisme. Selanjutnya kita masuk kepada cara pandang yang ketiga. Cara pandang selanjutnya yang mengantarkan kita pada tahap postmodernisme adalah hermeneutik ya. Nah, di sini kita menggunakan Paul Ricoeur karena dia salah satu tokoh hermeneutik yang muncul belakangan ya. Yang kemudian sebelum-sebelumnya seperti ada Gadamer dan ada Martin Heidegger dan sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Paul Ricoeur menegaskan tentang hermeneutic cycle ya, antara ada subjek, ada objek, ada realitas luar ya, sehingga gambaran kenyataan merupakan dialektika antara ketiganya ya. Jadi sebenarnya realitas sosial itu adalah dialektika antara subjek dan objek dan realitas luar. Nah, kalau kita lihat untuk masuk kepada tahap postmodern di sini, karena kita lihat kan sebelumnya orang menganggap bahwa teks ini yang ditulis ini begini. Jadi tulisannya saya pergi ke pasar. Nah, jadi orang semua memaknai bahwa tulisan itu ya tulisannya saya pergi ke pasar. Nah, kalau kita menggunakan dari sudut pandang ini hermeneutik bahwa saya pergi ke pasar itu ada makna yang dibalik itu ya. Jadi tidak hanya saya pergi ke pasar, tetapi orang menulis teks itu ada maksud tertentu yang ada di balik teks itu ya. Jadi di dalam sudut pandang postmodernisme tentang kita dari Paul Ricoeur, khususnya di hermeneutik ini, bahwa kita diajak untuk memaknai sebuah teks atau lebih tepatnya sekarang kan Paul Ricoeur mengatakan bahwa teks itu kan sama dengan simbol ya. Jadi itu hanya memberikan sebuah simbol kepada seseorang untuk memaknai apa yang ada di balik itu ya. Jadi yang perlu kita maknai tentang tulisan saya pergi ke pasar itu bukan hanya tulisan tentang saya pergi ke pasar ya, tetapi apa maksud dari penulis itu untuk menulis, kenapa dia menulis dia pergi ke pasar. Kemudian di sini dia ada antara perpaduan antara subjek, objek, dan realitas. Jadi ada sesuatu yang disampaikan di balik sebuah teks itu yang pada dasarnya tidak saya pergi ke pasar, tapi sebenarnya ada makna di balik saya pergi ke pasar itu. Nah, sebenarnya untuk simpelnya untuk memahami di sini bahwa teks-teks yang kita baca biasanya pada umumnya di dalam buku misalnya, sebenarnya itu hanya sebuah simbol, tetapi pada dasarnya ada makna di balik itu. Jadi yang kita pahami itu ketika kita membaca buku adalah bukan teksnya itu, tetapi yang kita pahami itu adalah si penulisnya itu ya. Jadi kita memahami teks itu juga, dan kita juga memahami apa maksud dari seorang penulis ini. Jadi ada perpaduan. Jadi nanti ada perpaduan atau kenyataan atau gambaran realitas sebenarnya yang kita dapat itu secara subjektif, ada objektif, dan nanti pada sebuah realitas luar ya. Jadi memadukan antara si penulis dengan apa yang ditulis kemudian mengantarkan kita pada sebuah pemahaman ya. Jadi ketika saya membaca bukunya Karl Marx, bahwa saya tidak memahami
teks yang ditulis Marx, tetapi saya memahami Marx. Jadi ketika saya sudah membacanya bahwa apa yang ditulis Marx, maka saya akan memahami diri Marx yang menulis tulisan tersebut. Makanya kalau kita lebih jauh lagi bahwa banyak penulis sebenarnya itu lebih dipahami oleh si pembacanya. Jadi penulis itu seorang pembaca itu lebih memahami diri si penulis. Nah, ini kemudian yang akan masuk kepada tahap postmodern ya. Jadi melampaui dari yang pada dasarnya yang dulu kalau kita kenal sebagai di zaman modern, orang hanya melihat itu teksnya ya itulah kebenaran yang disampaikan ditulis secara teks. Tetapi orang-orang tidak memahami apa yang ada di balik teks itu. Nah, kalau kita sudah masuk ke tahap itu, maka kita diantarkan pada cara berpikir secara postmodern. Oke, kita lanjut pada cara pandang yang ke selanjutnya ya. Selanjutnya adalah cara pandang pragmatisme dari Richard Rorty ya. Jadi dia mengatakan bahwa bukan kebenaran atau kebenaran yang menjadi kriteria utama segala tindakan manusia, tetapi kegunaan ya. Jadi orang-orang modern itu lebih mengutamakan sebuah kegunaan daripada kebenaran ya. Jadi misalnya sekarang kan Anda melihat banyak teknologi dan lain-lainnya. Kalau kita masuk lagi ke pendidikan ya juga begitu ya. Jadi yang diutamakan itu adalah ijazahnya ya. Jadi Anda lulus jadi sarjana dan lain-lainnya punya ijazah. Tetapi tidak dilihat dari apakah memang dia ahli dalam sosiologi dan lain-lainnya ya. Dan itu kan yang penting dapat ijazahnya, yang penting praktisnya itu ya. Mengerjakan soal ya bukan sekarang kan ada yang dulu kan yang kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kan setelah masuk kepada tahap postmodern kan sekarang kan sudah ada banyak kritik terhadap itu yang jadi cara pandang yang pragmatis kemudian sudah mengalami pergeseran. Jadi dulu itu yang dinilai misalnya memberikan teks ujian pilihan ganda dan lain-lainnya kan teks pilihan ganda itu kan lahir dari cara pandang yang pragmatis ya, pilih ABC 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 ya, itu kan lebih instan ya. Tapi apa benar ya Anda memahami itu sehingga Anda memilih B misalnya ya, bisa saja kan itu hanya kebetulan ya. Jadi ini kemudian yang banyak dikritik di cara-cara pandang yang pragmatis ya. Anda tampil di depan umum misalnya jadi yang dilihat itu adalah kegunaannya ya. Jadi Anda seolah jadi orang yang paling populer, mungkin kelihatan pintar ya. Jadi yang dicari itu adalah yang Anda ingin yang orang-orang inginkan di zaman modern itu adalah kelihatan pintar di depan umum, tetapi itu belum tentu sebuah kebenaran ya. Kelihatan seperti orang baik di depan umum, tetapi itu belum tentu sebuah kebenaran bahwa dia betul-betul baik ya. Jadi memang cara-cara pandang pragmatisme inilah yang kemudian yang banyak dikritik sehingga banyak masuk kepada lahirnya cara-cara yang masuk ke tahap postmodern. Nah, saya kira banyak lagi ya dari sistem saya banyak mengambil di sini tentang pendidikan ya. Misalnya ujian dan lain-lainnya, nyontekan ya, itu kan sebenarnya plagiasi dan itu kan sebenarnya kan itu hanya cara pandang yang pragmatis ya. Tetapi plagiasi yang banyak dilakukan di zaman modern itu sudah mulai hilang ya, karena ada cek plagiasi misalnya menggunakan Turnitin. Nah, ini kan Turnitin kan sebenarnya itu kan sudah masuk kepada cara pandang yang postmodern ya. Jadi dulu banyak orang yang copy paste dari internet dan lain-lainnya. Sekarang pakai Turnitin ya ketahuan deh kalau ini lagi menyontek. Jadi cara pandang pragmatis ini kemudian yang masuk banyak yang melahirkan yang postmodern ya. Kalau
tepatnya kita gunakan apa ya, kita pakai istilahnya neopragmatis ya. Jadi ya sekarang banyak-banyak perubahan. Sebenarnya yang banyak pragmatisme ini memang didominasi dari cara pandang yang modernisasi ya. Jadi intinya bahwa yang diutamakan itu adalah kegunaan, bukan kebenaran. Anda makan di restoran siap saji misalnya ya, Anda makan itu kan cepat ya, cuma berapa menit itu selesai. Tapi kan Anda tidak tahu sebenarnya itu sebenarnya gimana, apakah itu sehat untuk Anda atau tidak ya. Hanya kan yang dicari hanya keuntungan dan lain-lainnya kan. Jadi cara pandang pragmatisme seiring dengan perkembangan modernisasi ya, sehingga nanti juga banyak kritik terhadapnya melahirkan neopragmatis, sehingga banyak lagi pada tahap postmodernisme. Oke, kita lanjut pada cara pandang berikutnya. Nah, sekarang kita baru masuk kepada cara pandang secara sosiologis ya. Nah, di sini kita gunakan Thomas Kuhn ya. Saya kira bagus ya untuk cara pandang yang dari sini. Tapi nanti di dalam sosiologi postmodern itu ada banyak ya. Tetapi di sini saya kira kita perlu dari landasannya dulu ya. Nanti ada banyak tokoh sosiologi yang masuk ke postmodern yang memang khusus mengkaji di dalam sosial ya. Jadi di beberapa di seri ke-5 dan seterusnya saya kira kita sudah masuk kepada tahap itu ya di beberapa video ini. Tapi sekarang kita masih landasan yang arah ke filosofis ya. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana sih sebenarnya pandangan Thomas Kuhn ya. Jadi dia menganggap bahwa segala sistem pengetahuan yang dibangun modernisme tidak objektif. Jadi dia mengatakan bahwa pengetahuan yang dibangun modernisme itu tidak objektif, sebagaimana yang modernisme klaim ya. Jadi itu sebenarnya tidak objektifnya kesepakatan itu saja ya. Jadi tetapi dibangun secara subjektif, dipengaruhi oleh lingkungan kultur sistem pengetahuan itu berada. Jadi pada dasarnya yang dibangun sebenarnya modernisasi itu sebenarnya itu bukan kebenaran objektif atau bukan suatu yang itu tidak objektif ya, tetapi sebenarnya itu berasal dari bangunan secara subjektif, dipengaruhi oleh lingkungan pada sistem atau di mana dia berada, kondisinya, kapan dan lain-lainnya. Dulu kan orang menganggap misalnya bumi itu datar. Ya, semua masyarakat sepakat ya. Kita dengar oh iya semua datar. Nah, sekarang ada lagi baru. Bumi itu seperti bentuk bola. Ya, semua sepakat. Jadi tahapnya itu hanya di situ saja. Jadi hanya kesepakatan dari subjektif itu saja. Nah, itu kalau kita lihat dari segi sosialnya ya. Bagaimana kalau kita lihat lagi ilmu yang lain secara sosial ya. Jadi kalau seumpama kita tukar ya, misalnya ya itu kan biasanya kan ada yang beda-beda ya namanya. Batu kita namakan itu batu ya. Tapi kan kalau seumpama nanti di tempat lain kita misalnya di Inggris, mereka mengatakan stone, oh ya stone ya. Jadi kan beda kan stone dengan batu, tapi pada esensinya itu sama saja, hanya dari subjektif itu saja. Subjektif orang yang ada di Indonesia mengatakan batu, di Inggris mengatakan stone ya. Jadi tapi pada dasarnya itu saja ya. Jadi itu hanya kesepakatan sosial saja di dalam masyarakat ya. Orang menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ya kan itu kan hanya kesepakatan saja, kesepakatan orang bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau seumpama saya membuat komunitas baru dan kita sepakat bersama bahwa 1 tambah 1 sama dengan 11, ya itu kan bisa juga ya. Itu kan ada juga alasan rasionalnya dan lain-lainnya. Jadi pada dasarnya itu hanya kesepakatan manusia di zamannya di mana dia berada, pengetahuan itu dia berada. Saya pergi ke Inggris karena saya lama di Indonesia. Saya tahu bahwa
yang bulat kasar itu namanya batu ya. Tapi kalau saya sampai di Inggris dia mengatakan stone. Oh, itu namanya stone. Saya nggak paham kenapa, karena saya tidak berada pada kesepakatan itu. Jadi tidak berada pada daerah itu. Jadi orang di sana sepakat bahwa stone, orang di sini bahwa sepakat bahwa itu adalah batu. Jadi itu hanya pada dasarnya, makanya kebenaran bukti itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya kesepakatan manusia saja. Itu dalam sudut pandang sosiologis dikatakan oleh Thomas Kuhn. Saya kira akan lebih luas lagi nantinya, nanti berpengaruh kepada perkembangan masyarakat dan nilainya. Itu sampai ada sebuah legitimasi dalam masyarakat, itu kan hanya kesepakatan-kesepakatan bersama saja ya. Jadi ada yang meluncurkan di tahap pertama itu, kemudian orang lain menyepakatinya. Tapi kalau Anda kritik terhadap itu, nanti ada bantahan, nanti ada kesepakatan baru lagi. Jadi pada dasarnya hanya bergeser pada tahap itu saja dalam paradigma masyarakat, sehingga memunculkan sebuah paradigma baru untuk melahirkan yang namanya tahap postmodernisme. Kita lanjut pada cara pandang berikutnya, perennialism ya. Jadi di perennialism ini ada beberapa cara pandang yang dari beberapa tokoh ya, yaitu Virchow, Soul, and Syed Hussein Nasir, Ren Guénon. Jadi mereka menyodorkan paham keagamaan baru yang lebih menekankan kesatuan spiritual dan menolak dikotomi modern tentang agama, filsafat, dan sains ya. Jadi memang pada dasarnya memang memberikan sebuah cara-cara pandang yang baru di sini ya. Jadi kalau masuk di tahap postmodern ini, di sini kita bisa lihat bahwa ada kesatuan spiritual ya. Jadi banyak cara pandang yang memang di situ yang banyak dikritik juga sekarang misalnya di lingkungan agama. Tetapi di postmodern itu memandang bahwa pada dasarnya misalnya agama itu pada dasarnya sama, tujuannya sama, pada dasarnya ingin mengarah kepada kebaikan dan lain-lainnya. Nah nanti ada tahapnya di dalam, misalnya ada pluralisme ya. Jadi yang menganggap bahwa pada dasarnya itu sama dan tidak ada perbedaan di hanya dalam segi nama, dan ada beberapa yang berbeda, tetapi pada esensinya dan tujuannya itu sama, mengarah ke kebaikan, mengarah kepada Tuhan dan lain-lainnya. Nah inilah yang kemudian dicoba diarahkan pada perennialism yang sebelumnya itu, yang ya bisa juga kita lihat di tahap modernisasi itu, yang banyak orang yang cenderung meninggalkan agama ya, misalnya tidak butuh tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, semuanya diarahkan kepada tahap yang rasional, diukur secara rasional. Tetapi pada dasarnya di situ kemudian manusia merasa hampa, ada yang merasa kosong. Wah, ternyata mereka butuh juga agama ya. Di mana lagi mereka bisa bersandar dan lain-lainnya. Ada yang dianggap di manusia modern banyak yang bunuh diri dan lain-lainnya. Tetapi di era postmodern manusia kembali lagi untuk kembali lagi ke agama dan lain-lainnya. Saya kira di sini kalau kita melihat dari tahap perennialism, dan saya kira Anda bisa lebih jauh memahami, Anda bisa terutama bisa Syed Nasir dan beberapa dua tokoh lainnya ini, Anda bisa lebih mendalami, dan saya kira untuk lebih jauh lagi Anda akan lebih memahami sebenarnya perennialism itu maksudnya seperti apa. Tapi maksudnya di sini adalah arahnya bahwa kesatuan spiritual ini yang akan menjadi sebuah kunci di dalam perennialism, yang menganggap nanti bahwa agama manapun dan lain-lainnya itu sebenarnya pada dasarnya tujuan dan esensinya sama ya. Kita lanjut pada cara yang terakhir ya, untuk memperjelas lagi. Nah, saya kira yang
nantinya atau yang sekarang banyak mendominasi perkembangan postmodernisme itu adalah memang lahir dari para aktivis feminis ya. Di sini adalah feminisme ya. Salah satu beberapa tokoh di sini adalah Sandra Harding, Linda J. Nicholson, Donna Haraway. Jadi mereka mengatakan bahwa di sini ada dekonstruksi dan sains modern harus bertanggung jawab dalam pelestarian patriarki manusia barat yang merendahkan martabat wanita ya. Jadi di sini dia menggunakan dari sudut pandang barat ya. Jadi meskipun di beberapa negara memang ada juga seperti itu ya. Tetapi nanti memang di dalam postmodern nanti ada juga beberapa kritik dan pertentangan di dalamnya. Karena memang yang banyak mendominasi di sini adalah di sini nanti masuk ke feminisme ya. Nah, pada dasarnya di tahap modernisasi itu perempuan dianggap memiliki peran tidak sama dengan laki-laki. Jadi laki-laki lebih banyak aktivitas di luar, sedangkan perempuan dominasi pekerjaan juga ya. Jadi lebih kuat dan lainnya dari segi ilmuwan juga dan lain. Saya kira memang di tahapnya di situ. Nah, tapi sebenarnya di tahap modernisasi itu sebenarnya hak perempuan itu sebenarnya sudah banyak yang mendapatkan posisi yang baik, misalnya di dalam dunia kerja dan lain-lainnya. Tetapi kalau memang kita berbicara masalah patriarki, memang itu persoalan budaya ya. Jadi yang dianggap di sini nantinya adalah ada dekonstruksi terhadap budaya yang memang budaya patriarki misalnya, yang memposisikan perempuan sebagai pekerja di rumah dan laki-laki yang memang banyak aktivitas di luar. Nah, inilah yang kemudian para aktivis feminis ini yang kemudian mencoba untuk mengkritik itu dan melampaui dari atau budaya-budaya yang memang sudah diklaim atau sudah diyakini di dalam masyarakat. Tetapi juga di dalam feminisme ini sebenarnya pada esensinya yang banyak mendominasi itu adalah kaum gay ya, ada lesbian dan biseksual sebenarnya. Nah, ini yang kemudian banyak bermunculan di era postmodern ya, yang kaum gay dan biseksual dan transgender ini yang membutuhkan pengakuan hak-hak di dalam masyarakat. Jadi nantinya itu tidak ada lagi di dalam postmodern ini, kalau kita pakai sudut pandang feminis ini dalam kritiknya itu tidak ada lagi istilahnya jenis kelamin ya, tidak laki-laki dan perempuan. Tetapi kan memang yang diakui itu adalah hanya laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kemudian mereka kritik ya. Jadi di era postmodern ini ya mereka butuh juga jenis kelamin sendiri ya. Jadi tidak yang ada di dalam struktur pemerintahan dalam sebuah lembaga itu tidak hanya nama laki-laki dan perempuan, tetapi juga mereka diakui eksistensinya. Nah, inilah yang kemudian mereka kritik ya. Saya banyak melihat atau beberapa yang memang kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya feminis itu misalnya dari pihak perempuan, saya kira mereka tidak terlalu menggugat dan lainnya. Kenapa? Karena perempuan di Indonesia sudah mendapatkan posisi yang sederajat, bahkan malah lebih mulia dibanding dengan laki-laki ya. Nah, nanti ada lagi kritik ya terhadap itu ya. Kenapa perempuan harus lebih mulia daripada laki-laki? Laki-laki yang setengah mati cari kerja ya, perempuan yang nyantai di rumah enak-enak. Terus kenapa mereka protes lagi? Sudah enak di rumah, terus protes lagi kenapa untuk mendapatkan hak-hak ya. Kalau begitu kita balik posisi saja, perempuan yang kerja, kita laki-laki yang santai di rumah sambil minum kopi kan. Nah, ini yang kemudian banyak pertentangan. Kemudian itulah yang kemudian dihindari perempuan. Nah, di sini kemudian banyak pertentangan. Jadi seolah para aktivis feminisme atau terhadap dalam gender itu kemudian agak menjadi rancu ketika masuk di tahap postmodern ini ya. Karena kalau seumpama posisinya perempuan memang harus setara atau memang yang dikembalikan posisi yang akan menggantikan sebuah peran baru, maka itu akan menjadi lebih repot lagi ya. Kalau perempuan yang pergi kerja terus laki-laki yang di rumah. Kalau saya sendiri ya saya sepakat saja, tetapi kan itu adalah pertentangan di dalam sebuah, dan ada juga peran secara biologis yang kemudian
sangat membantah pandangan sosial di dalam gender itu dalam di sini. Maksudnya kan teorinya di dalam paradigmanya gender itu kan isi masalah feminisme. Tetapi yang memang akan muncul di situ adalah para pejuang feminisme itu adalah kaum gay, lesbian dan biseksual, ada juga transgender. Jadi sekarang saya kira yang dari pihak perempuan sendiri, saya kira mereka sudah mulai meredah kalau persoalan itu di tahap postmodern ini. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan posisi yang lebih mulia dibanding dengan laki-laki. Tapi justru yang ini yang tidak mendapatkan pengakuan tadi seperti yang transgender, gay, biseksual itu yang memang agak sulit diterima karena ada persoalan budaya dan ada juga pertentangan antara agama di dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka selalu menyuarakan tentang hal-hal itu. Nah nanti banyak lagi perkembangan tentang masalah itu. Nanti ada multikulturalisme feminis. Memang ini yang banyak muncul di era postmodern. Kenapa? Karena selalu dianggap perempuan yang cantik itu begini, harus pakai make up. Terus yang kulitnya hitam itu tidak cantik, yang cantik itu putih, bersih, dan lainnya. Tapi itu semua adalah pertentangan. Terus kalau sudah tua itu tidak cantik, kalau muda itu yang cantik. Nah ini persoalan yang nanti kemudian dibantah dalam persoalan dalam multikulturalisme feminis yang kemudian memang banyak dipertentangkan di dalam nanti di kajian gender ya. Jadi nanti Anda bisa lebih perdalam di sosiologi gender. Tetapi yang pastinya persoalan feminisme inilah yang kemudian juga banyak berkembang di era postmodern. Saya kira untuk seri ketiga ini cukup, nanti akan kita fokuskan di seri-seri selanjutnya untuk kajian secara sosiologis yang lebih dalam tentang postmodern.